Halo peserta didik semuanya, di video pembelajaran sebelumnya kita telah membahas mengenai karakteristik negara berkembang. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai contoh negara berkembang yang ada di dunia, yaitu Cina dan Brazil. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis karakteristik negara berkembang dan juga mengidentifikasi persebaran negara berkembang yang ada di dunia. Nah, sesuai dengan yang telah disampaikan tadi bahwa agenda kita di sini di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai Cina atau Republik Rakyat Tiongkok dan juga Brazil sebagai contoh negara berkembang yang ada di dunia. Pertama kita perhatikan adalah Republik Rakyat Tiongkok atau Cina. Nah, ini adalah peta negara Cina yang merupakan bagian dari benua Asia yang terletak di Asia bagian selatan ataupun bagian tenggara. Letak dan luas Cina. Nah, dari sini bisa kita perhatikan bahwa secara astronomis Cina terletak pada lintang 8 derajat LU hingga 54 derajat utara atau lintang utara dan 73 derajat bujur timur hingga 135 derajat bujur timur. Dengan luas negara ini adalah sekitar 9.572.900 km persegi. Nah, negara Cina merupakan salah satu negara terbesar yang ada di benua Asia. Secara geografis, batas-batas negara ini adalah yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Mongolia dan juga Rusia. Kemudian sebelah selatan dengan Asia Tenggara, termasuk di sini berbatasan langsung dengan Indonesia. Sebelah barat berbatasan dengan Pakistan dan juga India. Kemudian di sebelah timur batasnya adalah dengan Korea dan negara Jepang. Nah, ini adalah batas negara Cina yang dilihat secara geografisnya. Kemudian kita lihat kondisi alam dari negara Cina ini. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa sebagian wilayah Cina ini merupakan wilayah dataran tinggi atau daerah gurun. Nah, secara umum kondisi alamnya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sebelah timur Manchuria. Ini adalah wilayah Manchuria. Sebagian besar terdiri atas lembah sungai Songhua dan Huang yang dikelilingi oleh pegunungan, merupakan dataran yang subur, air tanah yang dangkal dan curah hujannya cukup, sehingga merupakan konsentrasi penduduk yang hidup dalam bidang pertanian. Nah, ini adalah wilayah atau kondisi alam yang pertama di Cina. Kemudian yang kedua adalah sebelah timur Plato Mongolia. Nah, ini adalah Plato Mongolia. Sebagian merupakan gurun pasir yaitu Ognos dan Gobi. Kemudian yang ketiga sebelah selatan merupakan daerah aliran Sungai Yangtze dan Salween serta Yalung yang merupakan daerah pertanian yang subur di wilayah Cina. Nah, ini adalah 3 kondisi alam dari negara Cina. Iklimnya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan di sini bahwa daerah Tenggara mengalami musim panas yang panjang dan hangat serta musim dingin yang pendek atau singkat. Sedangkan daerah Plato Tibet mengalami musim panas yang singkat dan musim dingin yang panjang. Kemudian kondisi iklim ini juga akan mempengaruhi flora dan faunanya. Tipe hutan konifera terdapat di pegunungan timur Manchuria dan perbatasan dengan Rusia. Sedangkan hutan kayu keras di perbatasan dengan Asia Tenggara. Kemudian untuk binatang khas Tiongkok adalah panda yang banyak terdapat di hutan bambu dan hutan konifera. Kuda banyak terdapat di daerah perbatasan dengan gurun Gobi. Nah, ini adalah kondisi iklim yang ada di negara Cina dan pengaruhnya terhadap persebaran flora dan fauna yang ada di negara tersebut.
Selanjutnya kita lihat keadaan penduduknya. Jumlah penduduk Tiongkok atau Cina ini pada tahun 2020 merupakan yang terbesar di dunia, yang mencapai 1,3 miliar jiwa dengan tingkat pertumbuhan mencapai 0,9% per tahunnya. Oleh karena itu, penduduk Tiongkok sangat banyak. Pemerintah memberlakukan kebijakan satu keluarga, satu anak. Sebagian orang Tiongkok merupakan keturunan bangsa Han, yaitu sekitar 93%. Etnis lainnya terdiri atas etnis Tibet, Kazakh, Mongol, Uighur, dan juga Tao. Nah, ini adalah keadaan penduduk dari negara Cina. Kemudian kita lihat dari aspek perekonomian. Nah, aspek-aspek perekonomian di negara Cina tentu didukung oleh berbagai macam sektor. Yang pertama adalah sektor pertanian dan perikanan. Nah, ini adalah wilayah tempat sektor pertanian dan perikanan di Cina. Perbatasan Mongolia dan Manchuria merupakan daerah penanaman gandum. Sedangkan daerah selatan pada aliran sungai Yangtze, Sichuan, perbukitan perbatasan Yangtze dan Tiongkok Barat merupakan daerah pertanian padi dan juga gandum. Selain perikanan darat yang banyak diusahakan pada daerah aliran sungai Yangtze, terdapat pula penangkapan ikan di laut Shanghai, Lusum, Guangzhou, Beijing, Tianjin dan kota Shenyang. Nah, ini adalah perekonomian yang di bidang pertanian dan perikanan yang ada di negara Tiongkok. Kemudian yang kedua adalah pertambangan. Nah, ini adalah peta persebaran barang tambang yang ada di negara Cina. Batu bara adalah yang paling banyak ditambang yang berada di Sungai Yangtze. Jenis barang tambang di Tiongkok adalah batu bara, minyak bumi, biji besi, mangan, timah, merkuri, dan seng. Kemudian di bidang industri dan perdagangan, jenis industri terbesar adalah baja di sekitar pantai seperti Shanghai, Beijing, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat industri tekstil, semen, pupuk, alat pertanian, lokomotif, kapal, dan otomotif. Hasil industri pertanian merupakan ekspor utama dari negara Cina ini, seperti tekstil, alat pertanian, buah-buahan, teh, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat kerjasama antara Cina dengan Indonesia. Bentuk kerjasama antara Republik Rakyat Tiongkok ataupun Cina dengan Indonesia yang pertama adalah di bidang perdagangan dan industri, yaitu melalui penanaman modal dalam industri elektronik, sepatu, alat rumah tangga, alat pertanian, dan obatan tradisional. Sedangkan di bidang kebudayaan dan pariwisata dalam bentuk misi promosi kebudayaan dan pariwisata kedua negara. Tentu masih banyak bentuk kerjasama antara Indonesia dan juga Cina ini. Nah, ini adalah sekilas mengenai gambaran negara Cina. Kemudian kita masuk kepada negara yang kedua, yaitu Brazil. Brazil adalah salah satu negara yang terdapat di benua Amerika yang berada di Amerika Latin. Brazil merupakan negara terluas di benua Amerika dengan luas sekitar 8.511.970 km persegi. Secara astronomis, Brazil ini terletak di antara 5 derajat 16 menit lintang utara hingga 33 derajat 45 menit lintang utara dan 45 derajat 45 menit bujur barat hingga 74 derajat 00 menit bujur barat. Nah, kemudian secara geografisnya Brazil ini berbatasan dengan sebelah utara dengan Venezuela, Guyana, Guyana, Prancis, Suriname, serta Kolombia. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Uruguay. Sebelah barat berbatasan dengan Bolivia, Paraguay, dan Peru, dan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik.
Secara fisiografis, negara ini dapat dibagi menjadi 5 bagian. Nah, dari 5 bagian wilayah Brazil ini, yang pertama adalah wilayah hutan tropis yang lebat yang juga disebut dengan selva, terdapat di sepanjang sungai Amazon. Nah, ini adalah aliran sungai Amazon yang berada di Brazil bagian utara. Kemudian yang kedua, dataran tinggi yang mengandung kristalin tua yang banyak mengandung mineral, seperti yang ditandai oleh warna kuning ataupun warna coklat ini di dalam peta ini. Kemudian yang ketiga, dataran tinggi bagian selatan yang ada di sini. Di daerah pantai wilayah-wilayah ini terdapat kota-kota besar yang dihuni oleh banyak penduduk Brazil. Kemudian yang keempat, dataran rendah yang sempit di sepanjang kawasan Samudra Atlantik. Nah, ini adalah dataran rendah yang sempit yang ada di sepanjang Samudra Atlantik. Dan yang terakhir, daerah selatan merupakan dataran rendah yang cocok untuk pertanian dan peternakan. Nah, ini adalah beberapa bentuk fisiografis dari negara Brazil. Kemudian, di Brazil ada 2 sungai besar yang mengalir. Yang pertama adalah Sungai Amazon, merupakan sungai terbesar yang banyak anak sungainya, mengalir melalui dataran tinggi hujan tropis yang basah bermuara ke Samudra Atlantik di bagian utara. Nah, ini adalah muara dari Sungai Amazon yang merupakan yang banyak sekali anak-anak sungainya. Kemudian yang kedua adalah Sungai São Francisco. Sungai ini seluruh alirannya berada di wilayah Brazil, sehingga disebut juga sebagai Sungai Kesatuan Nasional. Nah, ini adalah Sungai São Francisco yang juga bermuara ke Samudra Atlantik yang berada di Brazil bagian timur. Kemudian kita lihat mengenai penduduk dari Brazil. Penduduk Brazil pada tahun 2020 sekitar 212.559.417 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sekitar 1,3% per tahunnya. Nah, di Brazil ada beberapa golongan etnis. Yang pertama adalah ras Indian, penduduk asli Brazil dan merupakan kelompok minoritas. Kemudian yang kedua, ras kulit putih, kelompok mayoritas di Brazil yang berasal dari Portugis yang datang pada tahun 1500-an. Kemudian kedatangan mereka diikuti oleh bangsa Prancis, Belanda dan juga Inggris, yang hari ini adalah kelompok mayoritas yang berada di Brazil. Kemudian yang ketiga adalah ras kulit hitam yang berasal dari Afrika yang sengaja didatangkan oleh orang kulit putih untuk bekerja di perkebunan milik orang kulit putih yang ada di Brazil. Kemudian ada ras Asia yang berasal dari Jepang dan Timur Tengah, terutama Libanon, dan yang terakhir itu adalah ras campuran, yaitu ras mestis, mulat dan juga Zambo. Nah, ini adalah golongan etnis atau ras yang ada di Brazil. Kita lihat perekonomian dari negara Brazil ini. Yang pertama di sektor pertanian dan kehutanan. Sektor pertanian merupakan penghasilan utama Brazil dan menyumbangkan 45% dari komoditas ekspornya. Hingga saat ini, Brazil merupakan pengekspor kopi utama di dunia. Kemudian hasil pertanian lainnya adalah teh, rempah-rempah, kapas, tembakau, tebu, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya hutan di Brazil merupakan sumber daya yang sangat penting karena dipergunakan untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor. 2/3 hasil hutannya diperoleh dari hasil hutan tropis yang berada di sekitar Sungai Amazon. Kemudian di bidang perikanan dan pertambangan, perikanan menunjang 3% dari kebutuhan protein masyarakatnya. 2/3 hasil perikanan diperoleh dari perikanan laut dan sisanya dari perikanan darat. Sedangkan di bidang pertambangan menyumbangkan 8,6% devisa bagi negara ini. Tambang utama Brazil adalah biji besi, emas, minyak, nikel, aluminium, dan berbagai macam batu mulia. Lalu di bidang perindustrian dan perdagangan,
Industri yang berkembang di Brazil adalah industri baja, tekstil, pengolahan makanan, petrokimia, perakitan pesawat dan mobil, serta barang-barang kimia dan elektronik. Sedangkan di bidang perdagangan, barang-barang yang diekspor Brazil adalah mobil, suku cadang, besi dan baja, kopi, teh, coklat, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Lalu kita lihat kerjasama antara negara Brazil dan Indonesia. Nah, bentuk kerjasama antara Brazil dan Indonesia ini ada di berbagai macam bidang. Yang pertama adalah bidang perdagangan. Ekspor utama Indonesia ke Brazil adalah komoditi pertanian dan perkebunan seperti karet alam, CPO, kakao, minyak sawit, dan lain sebagainya. Produk impor utama Indonesia dari Brazil adalah komoditi pertanian seperti minyak kacang kedelai, tembakau, dan gula. Di bidang sosial budaya, adanya pertukaran pelajar, peneliti, dan siswa, proyek penelitian bersama untuk mengembangkan sumber daya manusia di universitas, pertukaran dokumen dan publikasi dari hasil penelitian bersama, bantuan teknis bagi pengembangan dan pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk kerjasama antara Brazil dan Indonesia di bidang perdagangan dan sosial budaya. Nah, demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.